Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian yang berharap kepadanya. Sahabat Cakrawala, pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Elsie Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali bersama-sama mengawali hari yang baru dengan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkannya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan membawa ucapan syukur kami oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pagi hari ini kami kembali boleh ada dalam satu persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dari Roh Kudus selama kami mendengarkan firman yang diberitakan, sehingga kami dapat mengetahui, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyambut dengan penuh pengucapan syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-26. Dan saya akan membacakan satu ayat yang menjadi nats perenungan kita pada pagi hari ini. Terambil dari ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dan para pendengar sekalian, dari berbagai macam penerjemahan ayat Alkitab bagian ini, saya tertarik dengan penerjemahan ayat ini dalam Alkitab firman Allah yang hidup. Di sana dituliskan demikian: jika engkau menjauhi dosa, engkau akan menjadi seperti piring mangkuk dari emas murni yang terbaik di dalam rumah, sehingga Kristus sendiri dapat memakai engkau untuk tujuannya yang termulia. Nah, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa hari ini, renungan pagi melalui Oasis Fajar Radio Cakrawala, saya akan berbicara tentang satu nats yang telah dipilih
oleh pemimpin Gereja Bala Keselamatan untuk menjadi nats pembimbing yang mendukung tema yang telah ditetapkan, yaitu menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Dan pada pagi hari ini, kita akan melihat pada bagian yang pertama. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya akan berbicara lebih lanjut, maka saya mengajak kepada kita sekalian untuk kembali melihat hal-hal penting yang sudah kita buat ketika kita mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun baru, tahun 2022. Dan hal ini terkait dengan tujuan hidup. Berbicara tentang tujuan hidup, maka biasanya berkaitan dengan hal-hal yang ingin kita capai. Dan tahun baru biasanya adalah momen yang tepat untuk menetapkan kembali tujuan hidup kita. Misalnya saja, berhasil dalam pendidikan atau studi kita, berhasil mendapat pekerjaan, berhasil dalam usaha perkebunan atau pertanian atau ladang yang kita usahakan. Atau mungkin kita memiliki tujuan bagi yang belum menikah, kita akan menikah dengan kekasih kita. Bagi yang belum memiliki rumah, kita akan memilikinya tahun ini. Bagi yang mungkin ingin memiliki kendaraan, maka kita sudah menetapkan tujuan. Mungkin kita ingin memiliki mobil Toyota New Fortuner yang silver dan menarik itu, dan lain sebagainya. Para pendengar sekalian, memiliki tujuan hidup untuk hal-hal yang menunjang kehidupan kita, untuk hal-hal yang kita perlukan selama kita hidup di dunia tidak salah, dan malah memang harus kita miliki, sehingga kita bersemangat, kita akan berusaha untuk mencapainya. Yang sering menjadi salah adalah cara memperolehnya. Tanpa disadari, banyak orang mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, mulai mengandalkan kemampuannya sendiri, ingin mendapat hasil secara instan, dan akhirnya membenarkan segala macam cara agar tujuan dapat tercapai. Tentu ini yang salah. Dan beberapa hari yang lalu, bersama dengan anak perempuan kami yang bernama Laras, kami pergi ke sebuah supermarket kecil, lalu melihat ada sebuah buku notes kecil dan menarik perhatian kami. Karena selain warna menaranya yang berwarna ungu, ada kalimat menarik yang tertulis demikian. Mohon maaf, saya menyebutkannya dalam bahasa yang tertulis di sampul buku notes kecil itu. Demikian kalimatnya. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Yang dalam terjemahan bebasnya saya mengartikan bahwa tidak ada tangga berjalan atau tidak ada tangga berjalan dengan mesin untuk mencapai kesuksesan, tetapi Anda harus melakukannya dengan melewati tangga-tangga, melangkah selangkah demi selangkah. Dan para pendengar sekalian, inilah hal yang menarik untuk direnungkan pada awal tahun ini. Tidak ada kesuksesan yang muncul secara tiba-tiba. Kita tinggal berdiri diam, lalu tangga itu berjalan menuju ke tujuan kita. Tidak, tetapi ada proses-proses yang harus kita lewati. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kesuksesan dalam mencapai tujuan hidup adalah sebuah proses. Dan bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak akan mencapai tujuan hidup kita dalam Kristus tanpa melewati sebuah proses. Sekali lagi para pendengar sekalian,
dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak akan mencapai tujuan hidup kita dalam Kristus tanpa melewati sebuah proses. Sejalan dengan tema menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, maka saya mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sejenak tentang bagaimana menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Apa yang akan menjadi fokus kita? Apakah kita akan berfokus pada bentuk bejana itu? Apakah kita akan berfokus pada material atau bahan yang digunakan untuk membentuk bejana itu? Atau kita akan berfokus pada proses pembuatan bejana itu? Atau mungkin kita akan berfokus pada seseorang atau pada penjunan, pada pembentuk dari bejana itu? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan nats perenungan pada pagi hari ini, maka pada bagian pertama ini saya mendapati sebuah kebenaran bahwa hidup dalam pertobatan adalah bentuk menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Hidup dalam pertobatan adalah bentuk menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini atau secara keseluruhan dalam kitab 2 Timotius ini adalah merupakan satu bagian dari surat terakhir Rasul Paulus untuk Timotius. Ketika ditulis atau ketika Paulus menulis bagian ini, maka Kaisar Nero berusaha menghentikan perkembangan kekristenan di Roma melalui penganiayaan yang sangat kejam. Dan tahukah para pendengar sekalian, 35 tahun setelah pertobatannya di Damsyik, maka sekarang Rasul Paulus harus menyiapkan dirinya menerima menghadapi hukuman mati karena imannya kepada Kristus. Dan dari sekian banyak kalimat-kalimat iman dan kalimat-kalimat penggembalaan Rasul Paulus, maka saya sangat diberkati dengan satu kalimat imannya yang luar biasa dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini dituliskan demikian. Karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus dan mati berarti untung. Oh para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan Rasul Paulus telah mengubah total perspektif diri dan hidupnya, bahkan tujuan hidupnya. Dari seorang yang tidak percaya menjadi percaya, dari seorang pencemooh Injil Yesus Kristus menjadi pemberita Injil, dari seorang penganiaya menjadi seorang martir demi Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup, yaitu Kristus. Seolah ia tidak memerlukan tujuan lain selain Kristus. Itu sebabnya ia selalu berusaha dalam hidupnya mengejar keutamaan di dalam Kristus. Sekalipun ia ada dalam keadaan yang sulit karena harus ada dalam penjara. Tetapi ini tidak mengubah imannya. Ini tidak menghalangi karya keselamatan yang diberitakan tentang Yesus Kristus itu. Ini tidak menghalangi karya Roh Kudus untuk bekerja melengkapi dan menolong setiap rasul-rasul atau orang-orang lain yang memberitakan Injil. Rasul Paulus
memiliki tujuan hidup yang jelas, tujuan hidup yang pasti untuk hidupnya selama ia di dunia dan juga ketika ia ada di lembah bayang maut, ketika ia tahu bahwa ia akan dihukum mati, ia akan menjadi martir. Tetapi Rasul Paulus tetap berfokus kepada Kristus. Pertobatan Rasul Paulus telah mengubah perspektif diri dan hidupnya, bahkan tujuan hidupnya. Dan itu sebabnya ia pertegas kembali kepada Timotius secara khusus dalam perikop yang berjudul dalam teks Alkitab kita, panggilan untuk ikut menderita. Dan berdasarkan nats yang menjadi bahan perenungan kita pagi ini, kita akan mencoba kembali memahami bagaimana hidup dalam pertobatan adalah bentuk bejana kekudusan dalam Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman pertobatan dan menerima Yesus Kristus adalah sebuah pengalaman iman yang terjadi sebagai respon kita terhadap kabar baik, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita sehingga kemudian kita menjadi sadar, kita menjadi malu atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Kita menjadi berduka cita karena kita telah melakukan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Kita kemudian berjanji tidak akan kembali pada kehidupan penuh dosa dan mementingkan diri sendiri. Hati dan pikiran kita telah diubahkan dan kembali menjalani kehidupan baru dengan pertolongan Roh Kudus. Kita menerima anugerah pengampunan dalam Yesus Kristus. Kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru, dan itulah sebabnya dalam teks ini, dalam 2 Timotius 2 ayat 19, Rasul Paulus menegaskan bahwa dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang berkata bahwa ia adalah milik Tuhan, maka ia harus terus hidup dalam pertobatannya. Saudara-saudara sekalian, mungkin bagi kita warga Gereja Bala Keselamatan pada tempo-tempo dulu, kita masih mengingat ketika ada ibadah-ibadah besar atau ibadah-ibadah khusus, ibadah istimewa, maka biasanya dalam altar call, dalam panggilan altar, kita akan datang ke bangku anugerah. Kita berlutut dan di sana biasanya akan diberikan selembar kertas, dan seingat saya ada salah satu pertanyaannya begini: apakah Anda petobat pertama kali? Dan biasanya akan ada bimbingan lanjutan ketika kita menyatakan bahwa kita adalah petobat pertama kali. Kita akan dibimbing untuk hidup dalam pertobatan. Kita tidak akan cukup bertobat dan terima Yesus begitu saja lalu selesai. Tidak, kita perlu senantiasa dibimbing utamanya oleh Roh Kudus untuk terus hidup dalam pertobatan itu, sembari kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita hari demi hari. Dan ini adalah sebuah rangkaian
pengalaman iman kita sebagai orang-orang percaya. Setelah kita menerima Yesus Kristus, kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia. Kita melangkah dalam kehidupan yang baru dengan perspektif baru sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali, sehingga kita telah ada dalam satu proses mencapai tujuan hidup kita dalam Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya tujuan hidup kita dalam Kristus? Rick Warren, seorang penulis buku The Purpose Driven Life, yang diterjemahkan "Untuk apa aku ada di dunia ini?" Atau kalau kita mau terjemahkan aslinya atau dengan terjemahan sesuai dengan apa yang ditulisnya, sebuah tujuan yang mengendalikan kehidupan kita. Dia menuliskan bahwa berbicara tentang tujuan hidup kita itu lebih besar dari kepuasan pribadi. Berbicara tentang tujuan hidup kita dalam Kristus lebih besar dari ketenangan pikiran, bahkan kebahagiaan kita sendiri. Berbicara tentang tujuan hidup lebih besar dari keluarga, dari karier, dari impian, bahkan ambisi kita. Ini poin pentingnya. Jika kita mau menemukan tujuan hidup kita, kita harus memulainya dengan Tuhan, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kolose 1 ayat 16 menegaskan hal ini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini saudara-saudara sekalian, selama kita ada dalam dunia ini, sepanjang umur hidup kita di dunia ini, tujuan kita adalah dalam Kristus. Bahkan hingga berakhir dengan kematian pun nantinya, tujuan kita dalam kekekalan adalah Kristus, hidup bersama dengan Dia di dalam sorga. Artinya adalah selama kita masih hidup, kita harus memberikan perhatian dan bertindak dalam porsi yang tepat sebagai orang-orang yang telah bertobat dan percaya pada Yesus, agar kita tidak kehilangan tujuan hidup kita dalam Kristus. Pengalaman pertobatan kita sebagai orang Kristen hendaknya terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa kembali ke masa lalu kita atau dengan diam-diam terus melakukan segala bentuk dosa masa lalu kita, menyembunyikannya dari suami, istri, orang tua, keluarga, bahkan hamba Tuhan. Kita tidak bisa lagi hidup mengenakan kekristenan hanya sebagai topeng, hanya sebagai identitas belaka. Tidak. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang dinyatakan. Kehidupan yang setiap hari terlihat, kehidupan yang selaras dengan sikap kita dalam rumah ibadah atau ketika ada di luar rumah ibadah. Seringkali terjadi bahwa dalam persekutuan kita, dalam peribadatan kita, dalam kekristenan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita seolah-olah sangat paham atau mengerti bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tetapi sejurus kemudian, tidak sampai perlu waktu yang lama, kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri.
mengutamakan kesenangan diri sendiri, menikmati nikmatnya berkubang dalam hubungan yang salah, kita menjadi sibuk dengan urusan dunia, mengabaikan kebenaran-kebenaran Kristiani dalam pengelolaan keuangan, tidak lagi memiliki kehidupan yang selaras atau sepadan dengan panggilan kekristenan kita, senang menggosipkan sesama, mudah marah, gampang naik pitam, tidak mau mendengar dan menghargai sesamanya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita dimanapun kita ada, dalam status atau posisi apapun, itu adalah bagian dari proses yang seringkali tanpa kita sadari sebenarnya itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita terus hidup dalam pertobatan itu. Kehidupan kekristenan adalah sebuah proses mencapai tujuan dalam Kristus melalui hidup dalam pertobatan. Bukan hanya ada dalam seputaran perkara-perkara rohani, dalam persekutuan-persekutuan kita sebagai orang percaya, tidak. Tapi ketika Anda ada di tempat pekerjaan, ketika Anda ada di bangku kuliah Anda, ketika Anda bergaul dengan sesama, ketika Anda berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling Anda, maka kehidupan pertobatan kita harus nampak melaluinya. Ketika orang-orang dunia mulai mencemari atau mengganggu kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma kekristenan, jangan Anda terpengaruh. Anda justru harus membuktikan bagaimana hidupmu dalam pertobatan itu. Bagai tanah liat di tangan penjunan agung, maka Ia membentuk kita untuk mencapai tujuan dalam Kristus. Ia membentuk kita hidup dalam pertobatan, dan seringkali pertobatan memaksa kita meninggalkan hal-hal yang selama ini membuat kita bahagia, membuat kita nikmat, membuat kita nyaman, bahkan membuat kebutuhan hidup kita tercukupi secara standar dunia untuk gaya hidup modern saat ini. Tetapi ketika Anda meninggalkan hal-hal itu dan mengikuti bagaimana penjunan agung memproses kita, kita ada dalam hubungan baru dengan Allah melalui iman pada Kristus. Ia membentuk kita menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, karena kita menjadi bejana dalam kekudusan Kristus. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika ia menuliskan kalimat ini dalam nats perenungan kita. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, atau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan demikian: jika engkau menjauhi dosa, engkau akan menjadi seperti mangkuk dari emas murni yang terbaik dalam rumah, sehingga Kristus sendiri dapat memakai engkau untuk tujuannya yang termulia. Hidup dalam pertobatan adalah salah satu bentuk menjadi bejana dalam kekudusan Kristus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Efesus 4 ayat 23 hingga 24. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk terus hidup dalam pertobatan, untuk terus mengalami dan menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur oleh karena Engkau adalah Tuhan Allah kami yang limpah dengan kasih karunia dan rahmat. Tuhan Allah yang selalu memanggil kami untuk hidup sebagaimana kami telah dibaharui oleh Tuhan. Kami telah dipulihkan dalam hubungan dengan Tuhan. Dan ya Bapa, tolonglah kepada kami agar hari demi hari, setiap waktu, setiap saat, kami dapat terus hidup menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ampuni kami ya Tuhan, karena sering kali kami gagal untuk hidup dalam pertobatan itu. Kami gagal menjadi bejana dalam kekudusan Kristus. Tuhan, hamba berdoa dan memohon belas kasihan-Mu untuk para pendengar Radio Cakrawala yang sudah mendengarkan renungan pagi ini. Tuhan, dengarlah doa-doa pribadi mereka. Terimalah pertobatan mereka, baharuilah mereka dan juga kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam roh dan pikiran kami, dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami terus mengenakan manusia baru dalam Kristus itu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa, menyerahkan seluruh pendengar Radio Cakrawala yang sedang bergumul untuk hal-hal yang terkait dengan kehidupan rohani mereka, hal-hal yang terkait dengan firman yang telah kami dengarkan pagi ini, atau ada pergumulan-pergumulan pribadi dalam hidup mereka. Mungkin kami terbatas untuk mengerti, memahami, dan menolong mereka. Tetapi Engkau melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau tidak terbatas. Jamah setiap hati, setiap pikiran yang telah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dan bawalah kami kembali hidup dalam pertobatan, menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan meminta. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.